Sahabat, sore ini kita akan lanjutkan seri pelajaran kita mengenai Ka'bah, dan pelajaran kedua ini tentang tabut perjanjian. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita pelajari tabut perjanjian terlebih dahulu dan bukannya dari halaman Ka'bah seperti mezbah korban bakaran. Nah, kita kembali ingat bahwa dalam pelajaran pertama tadi ada kata kunci, ya. Kata kuncinya adalah inisiatif. Jadi ada inisiatif. Ka'bah itu adalah inisiatif Allah Bapa untuk tinggal diam di tengah-tengah umatnya, untuk sediakan jalan keselamatan supaya kita bisa diam selama-lamanya bersama Bapa dan Anak. Jadi inisiatif itu datang dari Allah Bapa. Itu sebabnya kita mulai dari tabut perjanjian. Dan masih ada lagi alasan lain, dan kita akan lihat sebagaimana kita pelajari. Mari kita pelajari agar kita lebih memahami. Namun, sebelum kita lanjutkan, kita baca ayat tema kita. Ayat tema ini kita harus baca terus supaya kita diingatkan. Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ini ayat jangan kita lupa. Bila mana kita membahas doktrin Ka'bah atau belajar tentang doktrin Ka'bah. Ini dasarnya. Ya. Peristimewa antara hubungan Bapa dan Anak. Kita perlu ingat terus selama kita pelajari seri pelajaran Ka'bah ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada upaya manusia untuk coba buat Ka'bah sebagaimana yang digambarkan dalam Alkitab untuk memberikan pengertian kepada umat Allah makna penting dari Ka'bah tersebut. Saya ambil contoh dari sebuah yayasan. Mereka membuat Ka'bah. Ini bukan Ka'bah miniatur, ini sesuai ukuran yang tercatat dalam Alkitab. Yayasan ini bernama Messiah Mansion, ya. Messiah Mansion di Amerika. Mereka yayasan independen di dalam gereja Advent, artinya mereka orang Advent. Mereka buat ini sistem bongkar pasang, dan mereka melakukan pelayanan ke seluruh daerah, ke negara-negara bagian teristimewa yang mempunyai daerah terbuka yang cukup luas, karena membutuhkan daerah yang cukup luas untuk memasang ini. Dan mereka akan mengundang siapa saja, tidak hanya orang Advent, siapa saja orang-orang yang mau belajar tentang Ka'bah untuk masuk. Kalau perhatikan gedung Ka'bah ini, yang sebelah kiri ada dia punya penutup, yang sebelah kanan tidak ada. Ya. Karena nanti di situ akan dibuat tenda supaya orang bisa duduk dan melihat. Mereka akan tunjukkan dari mulai masuk sampai ke bilik maha suci pelayanan imam itu. Sehingga orang yang hadir duduk melihat, oh begini rupanya. Dan setiap kali mereka lakukan, mereka jelaskan setiap bagian dan setiap pelayanan. Ini satu hal yang menarik dalam upaya menjelaskan tentang doktrin Ka'bah kepada manusia di zaman ini, supaya lebih dipahami. Karena seringkali dengan visual, orang lebih mengerti. Mari kita pelajari tentang tabut perjanjian dan lihat makna praktikal rohani bagi kita. Pertama, kita lihat ketentuan dalam pembuatan tabut perjanjian yang bisa kita baca dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Yang kita bisa ringkaskan dalam tabel berikut ini. Bisa baca secara rinci, tapi dalam tabel ini kita rangkumkan. Dari segi ukuran tabut perjanjian, panjangnya itu 2,5 hasta kali 45 cm. Karena satu hasta itu 45 cm. Jadi panjangnya 2,5 hasta dikali 45 sama dengan 112,5 cm atau 1 meter 13 cm. Itu panjangnya.
Lebarnya 1,5 hasta kali 45 atau sekitar 67,5 cm. Tingginya sama 1,5 hasta sama dengan 67,50 cm. Ini ukurannya. Kemudian bahannya kayu penaga atau akasia. Nah, dalam penjelasan di internet, kalau kita cek kayu akasia ini atau kayu penaga ini, dia kayu yang tahan terhadap cuaca. Dia tidak mudah lapuk atau busuk. Ya, jadi memang dipilih kayu yang tahan terhadap segala jenis cuaca, karena di padang gurun cuacanya ekstrim sebagaimana kita sudah pelajari tadi pagi. Kemudian itu tabut perjanjian disalut. Salutannya itu emas murni, luar dalam. Ya. Jadi dengan demikian kayunya tidak kelihatan. Ada hiasannya, yaitu ada bingkai atau dalam bahasa Inggrisnya a crown, ya, sebuah bingkai, sebuah mahkota di sekelilingnya. Lalu ada alat angkut, ada dibuat gelang, 4 gelang di samping kiri kanan, totalnya ya, di samping kiri kanan itu masing-masing 2, dan ada alat angkut, ada kayu pengusung. Kayunya juga dari akasia dan dibalut dengan emas. Kemudian di dalamnya ada 2 loh batu yang ditempatkan dalam tabut perjanjian. Nanti kita akan tunjukkan gambarnya supaya memahami apa itu tabut perjanjian dan bagian-bagiannya. Kemudian ada tutup tabut, yang disebut juga tutup pendamaian atau dalam bahasa Inggris mercy seat atau tahta rahmat. Lalu di atasnya ada 2 kerub atau kerub, ya, yang terbuat dari emas tempaan dan diletakkan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Dan tabut perjanjian itu mempunyai peran atau fungsi sebagai tempat pertemuan Allah dengan imam besar. Tabut perjanjian adalah perabot pusat dari seluruh perabotan Ka'bah. Itulah sebabnya setelah Allah memerintahkan Musa untuk membuat Ka'bah, perintah berikutnya adalah untuk membuat tabut perjanjian. Itu sebabnya kita membahas tabut perjanjian terlebih dahulu dibanding perabot-perabot yang lainnya. Jadi selain daripada Ka'bah itu merupakan inisiatif daripada Allah Bapa, tabut perjanjian juga merupakan perabot terutama. Ya, perabot yang pertama Allah minta untuk dibuat sesudah membangun Ka'bah. Untuk membantu, berikut gambar dan pembagian bagian-bagiannya. Oke, baik. Jadi inilah yang disebut dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah kotak yang bagian bawah. Jadi mungkin yang bisa lihat dalam layar, kotak yang bawah itulah yang disebut tabut perjanjian. Nah, tabut ini punya tutup. Tutupnya itulah yang bagian atas, yang disebut mercy seat atau tahta rahmat. Dan di atas daripada tutup ini ada 2 kerub yang berdiri. Ya. Ada 2. Kemudian kita lihat juga ada kayu pengusung, dan di ujung-ujungnya ada gelang. Ya. Gelangnya itu untuk tempat dudukan daripada kayu pengusung itu. Ya. Inilah bagian daripada tabut perjanjian. Nah, kita perlu pahami bagian-bagian ini agar menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang topik kita adalah mengenai tabut perjanjian. Otomatis kita harus pelajari mengenai tabut perjanjian. Yang pertama adalah bingkai. Keluaran 25 ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Dalam bahasa Inggris disebutkan, and shall make upon it a crown of gold round about. Ya. Tabut perjanjian itu memiliki 1 bingkai, a crown, ya, sebuah mahkota. Bingkainya bukan 2 atau 3, tapi hanya 1. Nah, apa maknanya? Untuk membantu kita bahas sedikit tentang meja roti sajian.
Karena dengan memahami roti sajian, kita akan mudah memahami tabut perjanjian, khususnya tutupnya yang memiliki sebuah mahkota. Nah, di mana lokasinya pertama? Pertama yang perlu kita tahu dari meja roti sajian adalah di mana lokasinya. Kita baca Keluaran 26 ayat 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Jadi meja roti sajian atau meja roti unjukan berada di sisi utara gedung Ka'bah. Nah, apa maknanya utara? Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, ada apa di sebelah utara? Ada tahta Allah. Di sanalah Lucifer mau duduk. Karenanya, meja roti sajian itu adalah lambang dari tahta Allah. Mari kita lihat penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat. Yang pertama kita lihat dari Alkitab. Ini kita sudah pelajari dalam materi 9-11, Yehezkiel 8 dan 9. Keluaran 25 ayat 23 sampai 25. Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya. Dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Ya. Perhatikan dalam versi King James, ya, kata bingkai ditulis dengan kata crown. Nah, meja roti sajian ini mempunyai 2 bingkai atau 2 crown. Ya. Dan emas dalam Alkitab melambangkan keilahian, melambangkan kerajaan. Dan ada 2 crown atau 2 mahkota. Ini unsur penting yang perlu kita pahami. Kemudian selain 2 bingkai atau 2 mahkota, di atas meja roti sajian ada juga 2 tumpuk roti. Imamat 24 ayat 5 sampai 6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Jadi ada 2 tumpukan roti dan masing-masing 6 buah roti. Membuat tumpukan roti ini dengan jumlah setiap tumpukan bukan pilihan manusia, tetapi harus sesuai perintah Tuhan. Dan jika kita buka bilangan 4 ayat 7, di sana ada disebutkan meja roti sajian. Dan ini artinya meja raja atau untuk keperluan kudus. Artinya, meja roti sajian ini adalah kehadiran daripada yang kudus, yang berkuasa. Ya, sebab dibilang meja raja. Kehadiran siapa? Siapa yang berkuasa? Tuhan Allah. Nah, Roh Nubuat menjelaskan tentang meja roti sajian ini dari tulisan-tulisan permulaan halaman 104. Saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu, dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu, dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Kembali ingat, dalam Ka'bah ada 2 bilik, bilik suci dan bilik maha suci atau maha kudus. Di dalam bilik maha kudus terdapat tabut perjanjian. Tutupnya disebut tutup pendamaian atau mercy seat.
Nah, Nyonya White lihat, Bapa masuk ke tempat yang maha kudus, artinya bilik yang maha suci. Maka, sebelum Bapa masuk, dia duduk di tempat yang, saya ulangi, sebelum Bapa masuk, artinya dia duduk di bilik yang kudus. Ya. Jadi Bapa duduk di bilik yang kudus, dan begitu dia bangkit, dia masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Dan saat Bapa masuk ke tempat yang maha kudus, dia duduk di sana. Dia duduk di mercy seat, ya, atau tahta rahmat. Nyonya White lanjutkan. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya, dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, "Tunggu di sini. Aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat, dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri." Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala, dikelilingi para malaikat, datang ke tempat yang maha kudus, di mana Bapa sedang duduk. Ya, karena dia duluan masuk tadi. Di sana saya memandang Yesus, imam besar itu, berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima, dan seterusnya. Jadi Yesus juga berdiri. Tadi Bapa berdiri dan masuk ke dalam bilik maha suci. Yesus juga berdiri dari tahta dan masuk ke dalam bilik maha suci, menjadi pengantara mereka, yaitu manusia, dengan Allah. Bapa dan Anak masuk ke dalam bilik maha suci, dan bila mana kita masih ingat tadi dalam pelajaran pertama, Allah tidak izinkan Harun sembarangan masuk. Tirai itu, kalau masih ingat, adalah pembatas. Ada waktunya untuk boleh masuk ke dalam bilik maha suci. Ada waktunya Bapa dan Anak masuk dan menjalankan tugasnya. Tidak sembarangan kapan-kapan mau masuk suka-suka. Ada waktunya. Jadi, kenapa meja roti sajian memiliki dua mahkota, atau dua crown, atau dua bingkai? Karena ada dua oknum yang duduk di atas tahta itu, yaitu Bapa dan Anak. Bisa lihat pentingnya untuk memahami hubungan Bapa dan Anak tersebut dalam kita mempelajari doktrin Ka'bah. Demikian juga, ada dua tumpuk roti di atas meja roti sajian. Itu adalah lambang daripada Bapa dan Anak. Nah, tadi tutup pendamaian memiliki hanya satu bingkai atau satu mahkota, crown, ya. Artinya hanya satu yang duduk. Siapa yang duduk? Allah Bapa. Dan hanya satu yang berdiri menjadi imam besar atau pengantara kita, yaitu Anaknya Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus melayani di bilik Maha Kudus dan menjadi pengantara kita? Sejak tahun 1844. Pada saat 2300 pagi dan petang berakhir, ya, yang dikenal dengan hari kekecewaan besar, 22 Oktober 1844. Itu adalah peristiwa di mana Yesus berpindah, ya, masuk dari bilik suci ke bilik maha suci. Sejak itulah dia melayani sebagai pengantara kita. Untuk siapa? Untuk kita, saya dan saudara, manusia berdosa ini. Namun perhatikan, Yesus tidak hanya berdiri lama sejak ditangkap di Taman Getsemani sampai mati di kayu salib. Masih ingat kita punya diskusi dalam buku Markus? Kita bisa lihat dan bayangkan bahwa sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani, setelah dia berdoa, sampai dia di kayu salib, tidak ada kesempatan dia untuk duduk. Dia berdiri dan berdiri. Semalam-malaman dia diadili oleh imam besar, besok paginya langsung dibawa ke Pilatus, ya. Bahkan sempat dibawa ke Herodes, bawa lagi ke Pilatus, ya. Kemudian disalibkan sejak jam 9, berdiri tergantung di kayu salib sampai jam 3 sore. Yesus berdiri sejak malam penangkapan sampai dia menyerahkan nyawanya demi kita. Dan Yesus juga berdiri lama
di hadapan Bapa mengantarai kita yang berdosa ini agar kita mempunyai kesempatan menerima keselamatan. Sebab dengan Yesus berdiri di hadapan Bapa, artinya dia masih menjadi pengantara kita. Inilah waktu kita untuk menyatakan dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita. Adakah kita hargai pengorbanan Yesus ini? Mungkin Yesus mati di kayu salib kita ingat bahwa dia berdiri demi kita. Tapi mungkin kita lupa, dia juga berdiri di depan Bapa yang duduk di atas tahta pendamaian. Ini salah satu nasihat bagi kita, sebagaimana kita merenungkan tentang tabut perjanjian. Bahwa ada seseorang yang berdiri di depannya. Dia adalah juru selamat saya. Dia berdiri demi saya. Adakah saya hargai pengorbanannya? Adakah saya gunakan waktu ini untuk mengakui akan dosa-dosa saya? Selama dia masih berdiri di situ atau melayani. Jika dia sudah selesai, dia keluar, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk menyampaikan permohonan kita akan dosa-dosa kita. Jadi ingat, bingkai itu ada hubungannya dengan siapa dan berapa yang duduk. Meja roti sajian punya 2 bingkai, karena 2 yang duduk, Bapa dan Anak. Dan perhatikan, apakah 2 bingkai itu sama besarnya? Saya tunjukkan lagi ya. Ini dia. Apakah bingkainya sama besar? Tentu tidak. Tuhan bilang, bikin bingkai yang luar, kemudian kasih jarak selebar setapak tangan, habis itu bikin bingkai yang kedua. Artinya bingkai yang di luar dengan di dalam beda ukurannya. Yang di luar lebih besar dari yang di dalam. Ya, itu jelas sekali. Tidak heran Yesus bilang apa? Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Ya, ingat, Ka'bah adalah gambaran atau bayangan yang ada di surga. Dan mengerti dengan benar hubungan Bapa dan Anak, dasar utama doktrin Ka'bah. Tutup pendamaian punya 1 bingkai, karena hanya 1 yang duduk, yaitu Allah Bapa. Yang duduk bukan 2 dan bukan 3, tapi hanya 1. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dan benar-benar mempelajari doktrin Ka'bah, kita akan menemukan tidak ada Trinitas. Jelas sekali, hanya 1 Allah yang benar, dan dia mempunyai seorang anak. Kemudian, Keluaran 25 ayat 12 dan 13. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Kayu pengusung ini fungsinya untuk mengusung, ya, untuk mengangkat. Kita bisa baca dalam Bilangan 7 ayat 9. Dan itu adalah tugas Bani Kehat. 1 Tawarik 15 ayat 15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mengangkat tabut ini dengan cara diusung, ya, di atas bahu mereka menggunakan kayu tersebut, kayu pengusung itu adalah perintah Tuhan. Ya. Harus diusung. Nah, apakah tabut ini pernah dibawa dengan cara tidak diusung? Saya yakin masing-masing kita pernah ingat ceritanya. Pernah, ya. Dan yang melakukan adalah Raja Daud. Pada saat dia mau pindahkan tabut itu ke Yerusalem, dia tiru cara orang Filistin. Pada waktu Israel kalah melawan Filistin, tabut perjanjian disita oleh orang Filistin. Sebab bangsa Israel tidak disuruh pergi sama Tuhan untuk berperang. Mereka maju berperang. Mereka bawa itu tabut, dan mereka kalah. Orang Filistin rebut. Dan pada waktu tabut itu tinggal di Filistin, di kuil Dagon, muncul banyak masalah. Ya, tulah dan patung itu jatuh dan sebagainya. Ya, mungkin masing-masing kita masih ingat ceritanya. Akhirnya mereka bilang, kembalikan saja ini. Dan mereka mengembalikan dengan cara mengambil 2 sapi, mereka membuat
kereta yang ditarik dengan 2 sapi betina yang baru melahirkan, yang tidak pernah menarik kereta. Karena mereka bilang, kalau ini nanti sapi jalan terus menuju Israel, berarti memang Tuhan pimpin untuk pulang. Tapi kalau tidak, berarti tidak diharapkan untuk pulang. Berarti ini tulah-tulah ini bukan daripada Allah Israel. Itu sebabnya mereka menggunakan itu. Ya, sebab sapi betina yang baru punya anak tentunya akan boleh dibilang malas untuk bekerja. Apalagi dia belum pernah menarik kereta. Ya. Dia akan malas bergerak, dia akan lihat atau berusaha mencari anaknya. Tapi kenyataannya pada waktu dipasangkan dan diarahkan ke Israel, ini kereta ini jalan terus menuju Israel. Ya. Dan diiringi oleh 5 raja Filistin. Nah, Filistin ini punya kota-kota besar, ada 5, dan setiap kota itu ada rajanya. Rajanya ini semuanya ikut di belakang kereta itu mengantar sampai ke perbatasan Filistin dengan Israel. Nah, kalau raja berjalan tidak mungkin sendiri. Ya, ada pengawal, ada pasukan, ada dayang-dayang, tentunya ramai. Inilah yang Daud contoh, bahkan dia menari-nari, dan oleh karena menggunakan kereta dengan cara yang sama, dengan menggunakan sapi, ya, ini kereta kalau tidak salah terantuk atau masuk lubang dan goyang sehingga itu tabut seperti mau jatuh. Usa yang ada di sampingnya memegang itu tabut dan akhirnya mati. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa kok sepertinya kejam sekali. Padahal Tuhan sudah perintahkan tabut itu diusung, ya, di atas bahu, bukan dengan kereta, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara orang kafir. Ya. Saat itu Daud sampai ketakutan, sampai dia simpan, ya, di rumah seorang yang namanya Obed selama 3 bulan. Sesudah itu baru diambil lagi. Dan itu pada waktu mereka ambil, mereka usung, sekarang dengan cara yang benar, mereka usung, tapi setiap 6 langkah, mereka persembahkan korban. Saking takutnya ini Daud, karena sudah bikin salah. Jadi tabut perjanjian ini pernah dibawa dengan cara yang bukan diperintah Tuhan. Kita harus ikut perintah Tuhan. Ini nasihat bagi kita. Jangan bikin kreasi baru atau kebiasaan yang baru yang bukan sesuai perintah Tuhan. Bagaimana dengan umat Allah zaman sekarang? Banyak yang meniru cara kekafiran dalam peribadatan di dalam gereja. Dan umat bisa mati seperti Usa, yaitu mati rohani. Dengan meniru cara kekafiran, kita menurunkan kekudusan yang Allah telah tetapkan. Dengan meniru cara kekafiran, kita menolak menurut cara Allah. Allah bilang usung, kita bikin dengan kereta, kita bikin dengan musik-musik, dengan tari-tarian. Ya. Jangan heran akibatnya adalah kematian. Dan yang berbahaya, tidak hanya cara, tetapi siapa yang disembah juga ikut kekafiran. Kita sudah pelajari, Trinitas itu berasal dari Babel. Babel asal muasal Trinitas, dan itu sudah masuk dalam kekristenan, masuk dalam gereja. Jangan dulu kita bahas musik. Di dalam gereja sekarang musik sudah terlalu duniawi. Ya. Semua mendengarkan musik yang sama, baik pendeta, baik umat, semua senang dengan musik-musik duniawi itu. Duniawi sudah masuk ke gereja. Bahkan di rumah juga kita dengar itu semua. Karena dengan istilah rohani kita pikir aman-aman. Ya. Musik rohani dengan cara dunia tetap duniawi. Ya. Kita tidak bisa menguduskan sesuatu yang duniawi. Duniawi ya duniawi. Ya. Jadi kita harus tahu bedanya. Ini pentingnya pelajaran tabut perjanjian ini. Kita harus tahu mana yang kudus, mana yang tidak. Mana yang Allah perintah, mana yang tidak. Jadi kayu pengusung tersebut bukan hiasan, tapi alat yang Allah tetapkan untuk mengangkut tabut perjanjiannya. Allah itu kudus dan dia berperaturan. Kemudian tabut itu ada isinya. Keluaran 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Mengapa 2 loh batu ditempatkan dalam tabut perjanjian? Roh nubuat membantu kita
dalam Christ in His Sanctuary, halaman 27, berkata, itu dibuat sebagai tempat penyimpanan. Itu maksudnya adalah tabut perjanjian. Untuk loh batu yang di atasnya Allah telah menuliskan 10 perintah Allah. Oleh karena itu disebut sebagai tabut perjanjian Allah. Ya, kita seringkali bilang tabut perjanjian atau dalam bahasa Inggrisnya the Ark of Covenant. Covenant itu perjanjian. Karena 10 perintah Allah adalah dasar perjanjian yang dibuat antara Allah dan Israel. Masih ingat peristiwanya pada waktu bangsa Israel diminta semuanya sujud dan agak jauh dari Gunung Sinai, ya, dari dia punya lembah. Harus mempersiapkan diri 3 hari. Musa naik ke atas untuk menerima hukum itu. Itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan bangsanya atau umatnya. Ini pentingnya untuk 2 loh batu itu di dalam tabut perjanjian. Bahwa itu adalah dasar perjanjian antara Bapa dan umatnya. Kemudian ada tutup pendamaian. Ini agak panjang, kita baca. Keluaran 25 ayat 17 sampai 22. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian atau mercy seat tadi, ya, dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan, dan pada kedua ujung tutup pendamaian itu, buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Tutup pendamaian, ya, atau mercy seat adalah tahta rahmat atau tahta belas kasih. Tahta ini tidak terbuat dari kayu akasia. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Coba bayangkan ini, tutup ini semua dari emas. Ya. Ingat tadi emas adalah lambang ilahi. Kotaknya tadi itu, kotak tabut perjanjian itu dari kayu, tapi dilapis emas luar dalam. Tapi tutupnya yang merupakan lambang tahta pendamaian atau tahta kasih karunia ini, itu emas semuanya, ya, emas saja, ya. Jadi tahta itu tidak terbuat dari kayu akasia yang dibalut dengan emas, tetapi seluruhnya terbuat dari emas murni. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu Musa mengumumkan dan semua bangsa memberikan persembahan, mereka memberikan persembahan dengan sukarela, dengan limpah. Berapa emas coba bayangkan, karena banyak sekali peralatan dalam Ka'bah itu yang dilapis emas. Otomatis emasnya harus banyak. Dengan ini kita bisa lihat, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang saya akan buat orang Mesir itu berbaik hati, dan apa saja yang mereka minta akan mereka dapat. Dan bangsa Mesir dari sini kita bisa lihat memberikan banyak sekali harta kepada orang Israel. Sampai-sampai mereka bisa bangun Ka'bah yang begitu megah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bingkai. Bingkai ini ada di atas tutup pendamaian, ya, atau mahkota. Nah, pada tutup pendamaian inilah bingkai itu, maka pada tutup pendamaian inilah Allah Bapa duduk. Ya. Inilah tahta rahmat itu. Tutup pendamaian itu adalah tahta rahmat di mana Allah Bapa duduk. Ya. Jadi ini kita sudah lihat rangkaiannya dan lihat bagian-bagiannya. Nah, mengapa 10 hukum ditutup dengan tutup pendamaian? Ya, jadi ada
tabut perjanjian, yaitu kotak tadi. Di dalamnya dimasukkan 2 loh batu, kemudian ditutup dengan tutup pendamaian yang merupakan lambang tahta rahmat, tahta belas kasih. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini dasarnya. Kenapa di dalam itu ada 2 loh batu dan ditutup dengan tahta rahmat. Adalah penghiburan besar di mana Allah sendiri menutup hukum dengan tahta rahmat-Nya. Dan Allah sendiri duduk di atas tahta rahmat tersebut, agar setiap orang berdosa yang datang kepadanya mengaku dosa, boleh mendapat belas kasih dan pengampunan. Karena itulah namanya, itulah karakternya. Jadi ini penting kita pahami. Itu Oke, sambil kita lanjutkan saja ya, ada penjelasan lanjutannya. Kita lihat selanjutnya, kenapa rahmat itu merupakan nama dan karakternya. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Turunlah Tuhan dalam awan. Ini waktu Musa minta kepada Tuhan, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Tuhan bilang, saya akan tunjukkan tapi bagian belakang saya dan saya akan serukan nama saya. Ini adalah seruan nama Tuhan. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, dan meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi meskipun 10 hukum ditutupi oleh tutup pendamaian, hukum tersebut tetap ada di dalam tabut. Apa artinya? Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Artinya, jika tidak ada hukum, maka tidak ada dosa. Dan jika tidak ada dosa, tidak ada rahmat, atau mercy, atau kasih karunia. Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Karenanya, hukum harus ada. Karena itu bukan hanya dasar pemerintahan Allah dan ikatan perjanjian, tapi hukum adalah karakter Allah. Ini makna yang penting kita pahami sehubungan dengan tadi kenapa ada hukum di dalam dan ditutup dengan tahta rahmat. Ya. Sebab siapa yang melanggar hukum itu, dia akan mendapatkan rahmat bila mana dia mau datang kepada sumber rahmat itu, yaitu Allah Bapa. Yang duduk itu Allah Bapa yang sifatnya pengasih, penyayang, panjang sabar, kasih setianya. Ya. Jadi, kalaupun ada pelanggaran, ada yang berinisiatif untuk menolong agar yang melanggar ini diselamatkan. Ya. Kembali tadi, jangan lupa, kalau hanya mau tinggal di tengah manusia, tidak usah pakai repot-repot pakai Ka'bah. Ya. Allah Bapa itu maha hadir, dia bisa hadir kapan saja, dari mana saja dia mau bisa. Tapi ini bukan sekedar kehadiran. Ya. Allah Bapa mau ajarkan kepada umatnya bahwa kamu berbuat dosa. Kamu sudah melanggar hukum saya. Tapi saya yang berinisiatif. Oleh karena begitu besar kasih saya kepadamu. Saya berinisiatif untuk cari kamu. Saya datang kepada kamu. Saya tinggal di tengah-tengah kamu. Karena kalaupun kamu berbuat dosa, tapi kalau kamu datang kepada saya duduk di atas tahta rahmat ini. Saya akan ampuni. Ya, ini pentingnya memahami tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu. Mudah-mudahan kita bisa jadikan ini kabar baik kepada orang lain. Meski ada hukum,
Tapi yang duduk di atas hukum itu seseorang yang penuh rahmat. Jangan takut. Datang kepadanya melalui siapa? Anaknya. Ini dia. Selanjutnya ada dua kerub. Keluaran 25 ayat 19 sampai 20. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup penamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayapnya menudungi tutup penamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup penamaian itu haruslah, saya ulangi, kepada tutup penamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Dua kerub yang terbuat dari emas tempaan. Artinya kerub ini bukan dari kayu juga. Bayangkan banyak yang dari emas. Murni, utuh. Ya. Diletakkan pada kedua ujung tutup penamaian itu. Dan pada ayat 19 dikatakan seiras. Nah, apa artinya seiras ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seiras artinya berasal atau terbuat dari satu bahan. Apakah besi, kayu, dan sebagainya. Yang tidak bersambung. Artinya, kedua kerub tersebut menyatu dengan tutup pendamaian atau tahta rahmat. Tadi tahta rahmat terbuat dari seluruhnya emas. Nah, ini kerub juga terbuat dari emas yang sama. Jadi menyatu, kerub tersebut dengan tutup pendamaian itu dia menyatu. Itu yang sebutnya seiras. Kemudian kedua sayapnya dikembangkan ke atas, menudungi tutup pendamaian atau tahta rahmat, dan wajah kerub saling berhadapan dan mengarah kepada tutup pendamaian. Jadi wajahnya mereka itu searah, saling berhadapan, tapi bukan saling melihat. Wajahnya tunduk ke bawah, melihat kepada tabut tersebut, mengarah kepada tutup pendamaian, di mana di dalamnya ada 10 hukum Allah. Kenapa demikian? Nyonya White bantu jelaskan. Christ in His Sanctuary halaman 27. Itu kedua kerub memandang ke tutup pendamaian, dikatakan menggambarkan penghormatan penghuni surga terhadap hukum Allah dan ketertarikan mereka terhadap rencana penebusan. Penghuni surga hormat kepada hukum Allah. Bagaimana dengan penghuni bumi? Penghuni surga tertarik dengan rencana penebusan. Bagaimana dengan penghuni bumi? Biarlah seruan pemazmur jadi seruan kita. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Ini suatu nasihat yang mungkin sederhana bagi banyak orang, tapi sangat keras. Penghuni surga yang tidak berdosa tertarik kepada hukum Allah dan kepada rencana keselamatan. Bagaimana dengan kita manusia berdosa, yang mana hukum dan rencana itu adalah untuk kita? Adakah kita tertarik? Ini pentingnya kita belajar mengenai Ka'bah. Dan saya senang karena ada himbauan yang lalu, itu sebabnya saya tergerak untuk menyampaikan pekabaran ini. Karena saya yakin banyak yang merasa, hanya Ka'bah, saya sudah tahu. Ya, tabut lambang ini namanya. Apakah benar demikian? Apakah kita sudah tahu semuanya? Atau masih banyak yang perlu kita pelajari? Makhluk surga saja tertarik, apalagi kita, manusia berdosa ini. Kita harus mau lebih tertarik mempelajarinya. Karena inilah jalan keselamatan. Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu, ya Allah, ada di dalam Ka'bah. Kalau jalan Allah dalam Ka'bah, ya penting kita pelajari, penting kita pahami. Yeskel menuliskan, Yeskel 28 ayat 14 sampai 16. Maaf, dan 16. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
Kedua kerub tersebut melambangkan kerubim yang menutup tahta Allah di surga. Kerub adalah penjaga gunung Allah, penjaga tahta Allah. Itu sebab tadi seiras, ya, dia menyatu dengan tahta itu. Dia penjaga penudung, dia nggak mungkin kemana-mana. Ya. Berikutnya, tabut perjanjian itu adalah tempat pertemuan Allah dengan imam besar. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Allah berbicara dari antara kedua kerub di atas tabut hukum. Di sana ada sinar kemuliaan yang disebut dengan kemuliaan Shekinah. Dan tabut perjanjian itu adalah bayangan yang ada di sorga. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 19 ayat 11. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Roh Nubuat menjelaskan akan hal ini dalam Life Sketches of James White and Ellen G. White tahun 1880, halaman 236. Tuhan memberi saya penglihatan tentang Ka'bah surgawi. Bait Allah dibuka di sorga, dan kepadaku ditunjukkan tabut Allah, ditutupi dengan tahta rahmat. Dua malaikat berdiri di kedua ujung tabut, dengan sayap mereka terbentang di atas tahta rahmat, dan wajah mereka menghadap ke arahnya. Ke arah tahta rahmat itu, ya. Malaikat yang menyertai saya memberitahu saya, keduanya mewakili semua penghuni surga yang melihat dengan kekaguman hikmat kepada hukum Allah yang telah ditulis oleh jari Allah. Kita juga bersyukur beberapa hari renungan kita berisi tentang hukum Allah. Ya, besok juga masih tentang hukum hari Sabat. Dan besok perhatikan, hukum hari Sabat itu, yaitu hukum keempat, adalah meterai hukum Allah. Ya. Kita harus bisa bedakan meterai Allah dengan meterai hukum Allah. Ini seringkali salah dalam pengertian yang dimiliki oleh umat Advent. Umat Advent sering bilang, hari Sabat adalah meterai Allah. Bukan. Nyonya White tuliskan, besok pagi baca. Renungan pagi katakan, hukum Sabat itu adalah meterai hukum Allah. Artinya, meterai 10 hukum itu. 10 hukum itu, meterainya adalah hukum yang keempat itu. Itu capnya. Karena di dalam hukum keempat itu, tercantum nama, ya, jabatan, dan kekuasaan. Karena biasanya meterai isinya itu, ya, ada namanya, ada jabatannya, ada daerah kekuasaannya. Di situ tercantum. Jadi itu hukum adalah hukum yang sah karena dia punya meterai. Siapa yang buat dan siapa dia yang buat ini dan apa kekuasaannya. Meterai Allah bukan hari Sabat. Meterai Allah adalah namanya. Sebagaimana Wahyu 14. Ya. Yang 144.000 itu memiliki meterai Allah di dahinya, yaitu nama Bapa dan nama Anak. Itu baru meterai Allah. Tapi Sabat itu meterai hukum Allah. Ini bedanya. Jadi kita dengan ini boleh terbantu memahami akan tabut perjanjian. Dan makhluk surga memandang dengan kagum itu hukum Allah ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kita memang belum pernah lihat itu dua loh batu. Tapi kita bisa baca isinya dalam Alkitab. Adakah kita juga memiliki kekaguman yang hikmat kepada hukum yang merupakan salinan karakter Allah ini? Dalam tulisan lainnya, Nyonya White melanjutkan, Signs of the Times, Juni 24, tahun 1880. Tabut Ka'bah duniawi adalah contoh dari tabut yang sesungguhnya di sorga. Di sana, di samping tabut surgawi, berdiri malaikat-malaikat hidup, masing-masing dengan satu sayap menaungi kursi rahmat dan membentang tinggi-tinggi, sementara sayap lainnya dilipat, menutupi diri mereka sebagai tanda hormat
dan kerendahan hati. Semua pemerintahan atau kerajaan punya tahta untuk tempat pimpinan pemerintahan duduk, ya. Atau seorang raja dari sebuah kerajaan, dia punya tahta untuk dia duduk. Itu sebabnya Allah Bapa perlu tahta untuk dia duduk. Nah, tidak ada pemerintahan atau kerajaan tanpa adanya hukum. Semua pemerintahan atau kerajaan pasti punya hukum. Tidak ada penghakiman yang juga tanpa adanya hukum. Demikian juga dengan penghakiman Allah. Dan dasar penghakiman Allah adalah hukumnya. 10 hukum. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Dan dasar atau fondasi dari tahta Allah adalah Mazmur 97 ayat 2. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tabut perjanjian yang adalah tabut keselamatan, karena di dalamnya ada 10 hukum yang adalah dasar pemerintahan kerajaan Allah, yang adalah dasar dari perjanjian antara Allah dan manusia, dan ditutup dengan tahta rahmat, tahta belas kasih, di mana duduk di atasnya Allah Bapa yang namanya, yang karakternya penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, meneguhkan kasih setianya, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Artinya akibat tetap harus diterima. Oleh karena kita melanggar, kita berdosa, upahnya apa? Maut. Kita tetap terima itu. Tetapi Allah mengasihi kita. Dia berikan jalan supaya kita meskipun terima akibat hukuman, tapi masih bisa diselamatkan. Bukankah itu suatu kabar baik? Bukankah ini kasih itu? Inilah tabut perjanjian itu. Di dalamnya ada hukum, tapi ditutup dengan rahmat. Kalaupun kita melanggar, ada rahmat yang menolong kita, yang selamatkan kita. Kemudian berdiri di hadapan tahta rahmat itu, atau tabut perjanjian itu adalah Yesus Kristus, anak Allah, yang telah mati demi manusia yang berdosa, menjadi pengantara antara manusia dan Bapa, agar manusia yang berdosa karena telah melanggar hukum Allah dan percaya kepada anak Allah mendapat jalan masuk kepada Bapa yang adalah sumber keselamatan. Jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah, dan jalan itu adalah jalan yang baru dan hidup kepada keselamatan. Jadi inilah pentingnya kita memahami Ka'bah, hubungan Bapa dan anak, serta rencana keselamatan. Kalaupun kita melanggar, tapi yang duduk itu Allah Bapa, Allah yang adalah kasih, ya, yang sifatnya penyayang, panjang sabar, ya, yang ribuan tahun tetap sabar, yang meskipun manusia berbuat dosa ulang-ulang, bangsa Israel ulang-ulang selingkuh, ulang-ulang berzina, tapi tetap dia datang untuk jangkau, panggil, ayo balik, ya. Meskipun kamu sudah sama laki-laki lain, saya masih mau sama kamu. Inilah Allah Bapa kita. Itulah pentingnya memahami tabut perjanjian ini. Hukum dan rahmat. Penubuat menuliskan, ada 2 kutipan dalam satu buku, yaitu Alfa Omega jilid 1, bab 1, halaman 23. Hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Hukum kasih. Ya. Kemudian jilid 1 bab 3 halaman 47. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah suatu pernyataan kehendaknya, suatu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Menarik bukan? Hukum itu ada hubungannya dengan hukuman. Tetapi ini dikatakan hukum kasih. Inilah makna tabut perjanjian itu. Ada hukum, yang duduk itu kasih. Hukum kasih. Yang melanggar masih boleh mendapatkan kasih, asal ada syaratnya. Kita mau datang kepada Dia yang adalah sumber kasih ini, sumber pengampunan ini, melalui apa?
Satu jalan. Thy way, O God, is in the sanctuary. Nah, ini dia. Ya. Sebenarnya menyenangkan belajar Ka'bah ini. Tidak rumit, tidak membingungkan. Asal kita mengerti hubungan Bapa dan Anak. Dan sifat-sifat mereka, karakter mereka. Malah kita terhibur, dikuatkan. Bahwa kita meskipun berdosa, asal mau datang lewat jalan itu, yaitu jalan baru dan hidup Yesus Kristus kepada Bapa. Bapa yang duduk di atas tahta rahmat itu adalah penuh kasih. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Ya. Nah, bagaimana kasih dan hukum ini bisa bersama-sama? Alfa dan Omega jilid 6, halaman 415 sampai 416, Sonya White bantu kita. Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya, dan buah kasihnya adalah maksud setan untuk memisahkan kemurahan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan suatu musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Jadi sebagaimana kita melihat tabut perjanjian, saudaraku dalam Tuhan, ingat bahwa Allah itu kudus, suci, berperaturan, dan mempunyai hukum. Allah itu berbelas kasih dan penuh rahmat. Dan Allah sediakan jalan bagi kita yang berdosa, yakni jalan yang hidup dan baru, Anaknya yang tunggal, berdiri di hadapannya, menjadi pengantara bagi umatnya, supaya kita yang berdosa ini boleh memperoleh rahmat itu, boleh memperoleh pengampunan itu. Kita masih punya harapan, dan sekarang masih ada waktu. Di dalam Anak Allah itulah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sebab kita yang melanggar, ya. Jadi kalau mau dibikin gambaran, ini adalah Allah Bapa, di tengah-tengah adalah Yesus pengantara kita, di sini adalah kita. Kita yang berdosa ini, yang melanggar ini, oleh karena hukum harusnya menerima penghukuman, datang melalui Yesus, menerima kasih dari Bapa di dalam Yesus. Oleh karena itu dalam Yesus bertemu semua ini, ya. Kasih dan kesetiaan bercium-ciuman, keadilan dan damai sejahtera semua dalam sini, ya, dalam Yesus. Ini pentingnya kita memahami hubungan Bapa dan Anak saat belajar Ka'bah. Karena itu, sebelumnya saya ulangi di sini, ya. Pelanggaran hukum adalah dosa. Tetapi yang berinisiatif selamatkan orang berdosa adalah Allah Bapa. Sebab Allah adalah kasih, dan itu Dia wujudkan melalui Anaknya yang kekasih. Karenanya, Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saat ini adalah masa penghakiman, yaitu masa penghakiman pemeriksaan. Allah Bapa duduk di atas tahta rahmat, di dalamnya ada hukum, di hadapannya ada pengantara, Anaknya yang tunggal. Sekaranglah waktunya kita untuk merasakan keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Kita yang seharusnya menerima hukuman, boleh menerima keselamatan asal datang kepada Bapa melalui jalan itu, yaitu Anaknya yang tunggal. Thy way, O God, is in the sanctuary. Tuhan memberkati.